untuk berbagi ilmu, sharing diskusi kali ini. Nanti juga akan ada juga teman-teman dari Depok, mungkin masih di jalan. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Jamal dan juga teman-teman Saung Bonsai Setu yang sudah benar-benar luar biasa mempersiapkan waktunya, mempersiapkan tempatnya. Ya, buat teman-teman semua, kita apresiasi ini buat teman-teman Setu. Dengan semangatnya seperti ini, saya minta aplaus buat teman-teman Saung Bonsai Setu. Kita di komunitas tidak melihat apapun itu, tapi kita lihat usahanya untuk bonsai Indonesia lebih baik. Setu kalau untuk dikasih jempolan. Luar biasa pokoknya perjuangan Bang Jamal sama teman-teman lain. Oke. Acara kali ini bertema forum diskusi seni bonsai Indonesia. Jadi teman-teman yang mudah ikut di sini, kita minta fokus, benar-benar ambil intisari ilmunya yang akan di sini. Mungkin itu aja dari saya. Karena Bang Robert ini tadi bilang, saya tanya, Bang, acaranya gimana? Oh, santai aja. Maka langsung kita sambut saja. Kalau saya lebih ini ke abang ya Pak ya, Bang Robert nggak apa-apa ya. Bang Robert Steven, terima kasih. Aplaus untuk waktunya, silakan. Ya, kembali kepada tadi, kita memang masih jauh dari standar bonsai yang kita anggap bagus. Nah, tadi awalnya MC kita ini menjelaskan sedikit bahwa bonsai itu yang penting bukan aturan, tapi yang penting adalah seninya, kemudian kebebasan berseni. Nah, saya ingin koreksi bahwa di dalam seni apapun, bukan bonsai saja, seni apapun, kebebasan itu bukan satu hak istimewa, bukan satu privilege, bukan sesuatu yang kita boleh meminta sebagai hak istimewa. Seakan-akan kalau kita seniman itu, karena kita seni, kemudian kita bisa punya hak istimewa untuk bebas membuat apa saja. Bukan. Jadi kebebasan di dalam seni, ya bukan si bonsai saja, tapi semua seni, kebebasan itu adalah satu pencapaian, adalah satu pencapaian kemampuan dalam berestetika. Jadi kalau dengan kata lain, kalau kita sudah paham, kita sudah mahir, jadi bukan paham, tapi kita sudah mahir, sudah terampil dalam berestetika, nah itulah yang kemudian tuh menjadi satu kebebasan. Artinya apa? Artinya sebelum kita sampai kepada kebebasan itu, tetap kita harus menguasai dulu estetika, kita menguasai dulu, kita harus mampu dulu pemahaman estetika, kemudian kita juga terampil dalam mempraktekkan estetika itu, baru kemudian kita bisa bebas. Nah, sebelum sampai ke estetika itu, semua seni sama, kita harus memahami dulu konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip dasar bagaimana kita membuat karya yang bagus. Dalam hal ini katakanlah bonsai. Jadi sebelum kita membuat bonsai yang bebas-bebas, yang aneh-aneh, ada baiknya dulu kita harus memahami konsep dasar membuat bonsai yang baik seperti apa. Nah, dari sana kalau kita sudah terampil, kita sudah mahir, baru kemudian kita bisa berkembang kepada satu kebebasan, kita berkarya apa saja. Nah, konsep apa yang perlu kita pahami supaya kemudian kita bisa menuju kepada kebebasan? Nah, konsep di sini otomatis adalah konsep desain. Bagaimana kita mendesain satu bonsai dengan prinsip-prinsip dasar dulu. Katakan dalam hal ini kriteria dasar dulu. Bukan kita itu anti ada tadi atau kapan? Tadi ya kalau nggak salah. Baru ada yang ngomong. Seakan-akan konsep ini anti bonsai formal. Enggak. Kita nggak pernah anti. Tapi kita sudah melewati fase terjebak di dalam bonsai yang itu saja. Kita sudah melewati itu. Ambil contoh, kita ini belajar bonsai di mana-mana sama. Selalu kita belajar bonsai itu, kita mulai dari apa? 5 dasar, 5
gerak dasar, atau kita 5 bukan gerak, apa namanya itu, style, apa namanya, gaya, sorry, gaya. 5 gaya itu kan sebenarnya itu adalah kaitan antara gerak batang kepada garis horizontal sebenarnya, yang namanya tegak, yang namanya miring, kemudian gasket. Itu kan sebenarnya itu adalah garis-garis batang terhadap garis horizontal, yaitu katakanlah dataran ataupun bumi kita ini. Kemudian pohon itu yang menjadi satu gaya. Nah, sebenarnya apakah itu gaya? Sebenarnya kan sebenarnya itu bukan gaya. Sebenarnya kan itu pose. Pose seperti kita berfoto, kita posenya seperti apa? Sebenarnya itu bukan gaya, sebenarnya pose. Nah, pose itu kan bisa macam-macam. Nah, sehingga kita jangan sampai kita terpatok atau terbelenggu oleh yang namanya 5 gaya dasar itu. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada yang tadi konsep-konsep dasar, saya sedikit aja membuka pikiran kita. Kenapa saya sedikit menyinggung gaya kita ini? Karena saya ingin membuka mata kita dulu, hati kita buka dulu, supaya nanti selanjutnya kita lebih gampang untuk menerima. Saya ambil contoh perbedaan antara bonsai Jepang dengan Cina. Nah, kita belajar 5 dasar itu kan sebenarnya itu kan adalah konsep Jepang. Ya, kita kalau belajar bonsai itu dari buku Jepang itu selalu pasti yang namanya 5 dasar itu. Saya ingin berbicara sedikit kalau di Cina mereka nggak mengenal namanya 5 gaya. Bukan mereka nggak tahu gaya, tahu. Tapi persepsi mereka atau dalam mindset mereka, pikiran mereka berbeda sama sekali dengan cara pemahaman orang Jepang terhadap yang disebut gaya. Kalau Jepang itu selalu yang dipikir adalah gaya tegak, miring, kemudian gantung, istilahnya itu gantung, full gasket segala macam. Nah, Cina itu tidak mengatakan atau tidak menyebutkan gaya itu dari hubungan antara garis batang terhadap horizontal, tapi pemahaman Cina itu adalah drama alam. Jadi drama alam apa yang perlu kita ciptakan saat kita mendesain atau membuat pose. Ambil contoh, waktu mereka dihadapi oleh satu bahan, waktu mereka mau desain, dalam pikiran Cina itu selalu dia akan berasosiasi kepada drama alam apa yang saya ingin tampilkan. Saya bagaimana membuat suatu drama atau suatu pohon yang kelihatan serem, berbahaya. Berbahaya dalam arti kata ini adalah berbahaya dalam kondisi pohon itu tumbuh di dalam satu alam, satu gunung atau bukit yang terjauh, yang sangat menyeramkan, yang sangat berbahaya. Nah, waktu mereka mengasosiasi demikian, yang ada adalah bagaimana mereka kemudian men-setting percabangan, perantingan, perdaunan yang menunjukkan suatu nuansa alam atau drama alam yang berbahaya itu. Jadi bukan untuk menciptakan gasket, bisa nggak bedakan? Kalau kita obsesi kita hanya membuat gasket, hanya membuat gaya, kita tuh lupa kepada nuansa, kepada drama alam yang harus kita sentuh di dalam perantingan atau komposisi. Nah, ini ada satu perbedaan yang sangat basic yang saya harapkan ini dari awal kita harus ada satu pemahaman sehingga kita ini waktu kita mendesain bonsai itu ada hal-hal yang membuka pikiran kita. Saya paham ya, kira-kira ini saya interview ataupun ada katakanlah sedikit pembukaan dari sebelum kita kepada hal mendesain. Yang saya mendasar di sini adalah mulai dari kita membuat komposisi, apakah itu kita mau sebutkan gaya atau mau apapun, yang jelas di sini memang komposisinya itu masih boleh saya katakan masih belum punya konsep, belum punya visi. Kira-kira kalau saya mau desain bonsai itu saya mau desain seperti apa dan kenapa saya buat demikian. Dan apa yang saya mau melakukannya. Jadi di sini memang masih kelihatannya masih ragu dan masih belum tahu arahnya mau kemana. Kita kembali lagi kepada pemahaman bonsai dasarnya. Bonsai itu apa sih? Kan sebenarnya bonsai itu adalah kita ingin membuat atau meniru
pohon besar di alam dalam ukuran miniatur atau ukuran kecil, tapi adalah struktur percabangan perantingannya. Kalau itu sudah bagus, baru dia itu bisa berbentuk seperti pohon besar. Nah, itu dulu yang harus kita kuasai, teknik dasar itu dulu. Nah, kalau sudah itu kita kuasai, barulah kita berbicarakan mengenai estetika. Nah, estetika nanti di sana ada sentuhan-sentuhan artistik yang membuat pohon itu lihat indah. Kemudian dia bisa berbicara sendiri. Kemudian dia punya jiwa di dalamnya. Nah, itu nanti ya, itu masih panjang kita cerita. Kalau kita cerita sekarang nanti ya, memang seru, kelihatannya menarik, tapi tidak membantu kita untuk dalam peningkatan kemampuan kita. Saya lebih kepada menekankan teman-teman saya ini, setelah hari ini itu kita bisa mulai membenahi diri dari yang paling dasar dulu. Ya, setelah itu baru nanti kita melangkah yang ke depannya. Nah, saya mulai kembali, saya sedikit flashback ke yang awal. Kita kalau mau desain satu bonsai, ada satu bahan, itu ada beberapa fase yang kita harus pelajari, harus kita pahami dulu. Yaitu pertama adalah, saya sebutkan itu adalah bahan yang prematur. Bahan prematur, yang sebab prematur apa? Bukan prematur dalam arti kata pohon ini sudah berumur berapa. Kalau kita berumur berapa, kan kita di Indonesia kalau kita main bonsai kan kita tuh nggak tumbuh dari nggak kita tanam dari biji, selalu kita gali dari alam. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan secara tepat berapa lama umurnya sudah di alam. Dia mau 100 tahun kayak mau 50 tahun kayak, itu dalam konsep desain bonsai itu tidak membicarakan bahwa kedewasaannya. Jadi yang disebutkan prematur adalah kondisi anatominya, percabangan, perantingan, kondisinya seperti apa. Batangnya boleh saja dia udah 500 tahun, tapi kalau dia belum ada percabangan yang proporsional, kita masih sebutkan dia itu sebagai prematur. Oke? Nah, sehingga kalau banyak pohon-pohon yang kita lihat itu yang masih bonggol atau masih keluar cabang-cabang yang masih baru mulai tunas, mau tua seperti apapun, itu adalah sebenarnya itu adalah kondisi prematur. Nah, kalau bahan yang masih prematur, itu adalah bahan-bahan yang kita belum bisa kita bentuk untuk bonsai. Kita masih dalam tahap program. Ya, kita masih percabangannya, kita los dulu, kita buat cabang dulu. Nah, kalau cabangnya sudah ada cabang, ada anak ranting, sudah mulai ada elemen perantingan. Nah, baru kita masuk kepada tahap bonsai yang dimana kita bisa mulai membentuk saja. Ya, kita belum bisa sampai kepada detail. Jadi kita baru mulai styling, kita sebutkan styling. Karena apa? Karena di sana kita sudah bisa mulai membentuk style. Kita bicara desain bonsai, otomatis kita perlu elemen-elemen desain. Ya, saya ambil analogi. Kalau kita mau lukis, apa elemen desainnya? Kita perlu kanvas, kita perlu kuas, kita perlu cat, ya, kita perlu thinner. Itu adalah elemen-elemen desain. Kemudian kita punya warna-warni, ada merah, hijau, biru. Itu semua adalah elemen-elemen bonsai yang kemudian kita mengkomposisikan atau mengkonfigurasikan elemen ini di dalam latar ada satu bidang kanvas. Kita pahami dulu kan? Ini perlu kita pahami, ini kelihatannya sederhana tapi kita perlu tahu dulu. Tanpa cat, apa kita bisa melukis? Kalau kita mau bikin cat minyak ya sulit, karena kita tidak memiliki elemennya. Kalau kita tidak pakai kanvas, apakah bisa kita melukis? Bisa, tapi harus pakai media lain. Nah, itu tetap menjadi elemen. Nah, kalau di bonsai, elemen desain itu apa? Perakaran, ya, bentuk perakaran yang kita kelihatan, batang, percabangan,
perantingan, perdaunan, kemudian wadah tanam. Itu adalah elemen yang tidak boleh tidak di dalam bonsai. Nah, kalau tadi bahannya itu masih prematur, yang masih belum ada percabangan atau cabangnya masih mulai baru mentunas, perantingnya belum ada, apakah bisa kita desain? Tentu nggak bisa kan? Karena belum ada elemen. Kehilangan elemen pot atau wadah tanam itu masih bisa diabaikan, masih bisa nanti tahap berikutnya, karena itu adalah elemen yang kita butuhkan untuk komposisi yang terakhir. Tapi kalau tanpa percabangan atau perantingan, kita ini belum bisa mendesain. Sehingga tadi saya katakan, kalau kita ini belum punya elemen percabangan, yang kita lakukan adalah kita membuat programnya. Kita membuat program dulu. Kira-kira ini bahan ini kita mau kemana sih? Nah, kemudian kalau saya sudah punya cabang, punya perantingan, barulah kita ini mudah, oh, saya sekarang sudah punya cabang, punya akar, ya, saya sudah punya batang, saya sudah punya cabang, saya sudah mulai punya perantingan. Berarti kita sudah memiliki elemen-elemen yang sudah semakin lengkap. Untuk di sanalah kemudian kita mulai menata desainnya, menata pembentukan. Bisa paham ya? Sudah mulai kita bentuk. Nah, kalau kita nanti sudah kita bentuk, barulah nanti kita melangkah kepada tahap penyempurnaan, atau kita disebutkan refinement. Ya, di sana tuh kita sudah mulai menata sampai kepada detail-detailnya. Nah, kemudian setelah selesai itu, kemudian nanti kita mulai sudah bisa kepada wadah tanam yang serasi. Nah, saya ingin bicarakan ini karena apa? Karena kalau kita lihat dari buat teman-teman ini, ada sebagian yang sudah elemennya masih belum cukup untuk dibentuk, tapi sudah dipaksakan untuk dibentuk. Ada juga banyak juga yang sudah mempunyai elemen-elemen desain, tapi kita masih kurang terampil untuk bagaimana kita menyentuh atau memberikan sentuhan dalam membentuk atau mempergunakan elemen yang ada itu. Kemudian kalau kita bilang refinement, maaf teman-teman di sini saya lihat masih hampir tidak ada refinement. Ada 2-3 pohon yang saya lihat yang sudah ada penyempurnaan sampai kepada pot ada, salah ada 1 atau 2. Tapi secara keseluruhan elemen wadah tanam tuh saya boleh katakan sama sekali belum ada. Elemennya ada, tapi elemen yang tidak dipilih yang serasi. Ya, jadi elemen wadah tuh hampir boleh katakan hampir gak ada. Tapi minimal di sini tuh ada yang namanya bentuk perakaran udah ada, batang udah ada, percabangan udah ada, perantingan tuh sebagian sudah mulai ada. Nah, perdaunan itu kan tinggal kita ikuti apa yang sudah ada di dalam perantingan. Saya mencoba membuka dulu berpikir kita ini kepada yang hal-hal seperti tadi, supaya nanti kita melangkah ke bagaimana kita mendesain bahan itu. Kita sudah punya satu gambaran yang lebih ini, kira-kira pembicaraan kita mau arah kemana sih. Nah, ini adalah hal-hal yang penting. Sehingga di sini saya lihat juga ada teman-teman pedagang yang bagi saya itu juga salah satu problem besar di pedagang kita yang selalu saya tekankan, kita tekankan. Kemarin semalam juga sempat kita semalam 2 hari yang lalu kita di Depok juga sempat ngobrol panjang lebar mengenai pedagang juga. Nah, ini juga konsep ini perlu dipahami sehingga pedagang kita ini jangan lagi kepada mengarah kepada membuat bonsai-bonsai instan. Jadi kalau memang dia itu belum saatnya untuk kita styling atau kita bentuk, itu masih dalam tahap programming, ya biarin dia itu diprogram dulu, jangan disentuh dulu, jangan dibentuk dulu. Tapi minimal tuh kita harus tahu kemana kita mau pergi. Oke? Jadi dalam programming tidak berarti kemudian semua cabang-cabang yang dia mau tumbuh kemana biar liarin dulu. Bukan begitu. Kalau kita terlepaskan secara liar, itu juga artinya kita nggak punya misi, nggak punya visi.
Mau kemana kita ini? Ya liar, kan itu kalau orang tanya, oh ini masih programming, masih liar. Tapi apakah udah tahu liarnya kira-kira besoknya mau kemana? Jadi sejak dari awal programming itu kita sudah harus mulai punya visi. Pohon ini kira-kira saya mau kemanain sih? Nah, kalau sudah kita tahu kira-kira mau kemana, kemudian kita bisa fokus. Titik-titik pertumbuhan di mana yang kita bisa fokus, sehingga kita nggak perlu pohon itu kemudian banyak percabangan yang tumbuh liar yang satu pohon penuh semua. Karena kalau kita penuhkan semua itu energi akan banyak kebuang yang sia-sia daripada kita memfokuskan diri kepada beberapa titik saja yang kita fokus. Nah, bagaimana memfokus yang mana yang kita butuhkan, cabang mana yang kita butuhkan? Nah, itu yang nanti kita akan bahas. Jadi kita akan kembali kepada basic atau dasar paling awal bagaimana kita membentuk pohon. Ya. Nah, kalau kita tidak punya visi, ya itu kita tuh nggak tahu kita mau kemana. Karena kalau kita nggak punya visi, kita ini akan kita lost semua, tapi kita nggak tahu mau kemana dan kita nggak akan kita memberikan satu pengarahan. Ya, tapi kalau kita sebutkan primatur, bukan primatur ini karena dia baru tumbuh 2-3 tahun atau 2-3 bulan, tapi yang disebut primatur adalah kondisi elemen cabang. Jadi ini adalah elemen-elemen desain yang belum saatnya kita pakai untuk di dalam pembentukan. Ini elemen desain. Oke, kalau sebutkan elemen desain itu, ini kita lihat, oh ini ada bentuk akarnya yang ke sini. Itu elemen desain. Oke? Jadi kita mendesain bonsai itu, kita komposisi itu apa sih? Kemarin 2 hari lalu si Rian WA saya, Pak ingin tanya, komposisi itu apa sih? Saya jelaskan. Komposisi adalah konfigurasi. Tahu konfigurasi ya? Kita membuat bukunya. Konfigurasi elemen-elemen desain pada satu bidang. Dia sudah mencapai tingkat keterampilan. Nah, Rian itu sudah sekarang dia udah pada fase untuk dia harus mulai memahami estetika. Harus memahami estetika. Kalau dia sudah memahami estetika, nanti saya akan minta dia untuk supaya kemudian dia harus terampil estetika, harus mulai sudah harus terampil, bukan memahami lagi gitu. Kalau dia mau menjadi seniman yang punya kelas yang luar biasa. Tapi kalau sekarang kita menceritakan itu, bagi saya itu gak akan bantu teman-teman untuk lebih pinter. Maaf aja, malah nanti tambah bingung gitu. Padahal dia sudah ada basic skill, sudah ini aja masih bingung. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa jadi elemen, kita cerita balik lagi aja, ini tadi intermezzo aja. Nah, kita ini harus memahami dulu ada elemen, jadi komposisi tadi kita cerita komposisi. Jadi komposisi adalah konfigurasi dari elemen-elemen desain yang kita letakkan di dalam satu ruang atau satu bidang. Kalau kita bicara di bidang mungkin lebih sederhana ya, bidang. Artinya apa? Elemennya apa? Elemen desain. Kita sudah punya bentuk akar, oke, yang kita kelihatan. Kemudian kita sudah ada bentuk batang. Oke. Kemudian elemen lain yang di sini masih belum ada, baru mulai muncul, yaitu elemen percabangan. Oke. Nah, elemen berikutnya adalah elemen struktur perantingan. Nah, itu yang masih belum ada. Ya, belum lagi perdaunan. Ini perdaunan bukan berarti nggak ada daun. Ada daun belum berarti bahwa sini sudah ada perdaunan. Oke. Nah, elemen-elemen ini yang akan kita set, yang kita konfigurasikan, kita posisikan, kita letakkan, sehingga menciptakan satu komposisi. Bisa paham nggak di sini? Bisa paham nggak? Jadi komposisi adalah bagaimana kita letakkan akarnya ada di mana, batangnya, geraknya ada di mana, nanti percabangannya ada di mana, kemudian perantingannya seperti apa, perdaunannya seperti apa, kemudian terakhir nanti kita pakai potnya pot apa. Nah, itu secara keseluruhan itu adalah komposisi. Bisa paham? Bisa paham? Jadi komposisi adalah bagaimana kita mengkonfigurasikan elemen desain. Bagi saya itu pemahaman elemen desain itu sangat penting. Kalau kita tidak memahami itu, ya itu tadi kita bilang kita ngawur, kita bikin bonsai yang suka-suka kita yang instan. Kemudian itu kita kalau kita tidak memahami komposisi, kemudian kita buat
di mana dia muncul ya kita bikin perantingan, di mana muncul kita ada perantingan, kita bikin perdaunan, sehingga kita lihat banyak bonsai-bonsai kemudian itu tidak mencerminkan satu nuansa alam yang menarik.